saudara dan saudari, selamat hari Minggu, salam damai sejahtera dan salam Imago Dei untuk kita semua. Pada hari ini kita akan memasuki minggu biasa ke-24. Adapun bacaan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari bacaan pertama dari kitab Sirat bab 27 ayat 30 sampai dengan bab 28 ayat 9. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 14 ayat 7 sampai dengan 9. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Matius, bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawanannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu memang masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya manusia adalah ciptaan. Inilah identitas dasar yang tidak akan pernah terlepas dari manusia. Identitas ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang dibatasi, memiliki kelebihan, kekurangan, dan kelemahan. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya raya apapun, sebaik dan sekudus apapun manusia, tidak akan pernah lepas dari jati dirinya sebagai pribadi yang terbatas. Konsep pemikiran ini
bukan mau mengarahkan kita pada sebuah pemikiran bahwa manusia tidak ada apa-apanya. Kita tahu bahwa ketika manusia dicipta, Allah membuat manusia melalui karya tangannya, disentuh, dibentuk seturut gambar dan rupanya. Diberikan nafas hidup, akal budi, dan pengertian akan Allah. Karya tangan Allah ini mau menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah pemberian atas kehendak Allah. Karya ilahi inilah yang menjadikan manusia menjadi istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Hak istimewa yang diberikan Allah kepada manusia adalah kuasa untuk bebas menjaga dan memperlakukan ciptaan lainnya. Namun kebebasan inilah yang kemudian sering disalahpahami oleh manusia. Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa. Karena melanggar hukum Allah, tetapi justru disinilah tampak kasih dan pengampunan Allah kepada manusia. Allah tidak menghukum mati manusia, justru memberikan manusia hidup dan pengertian tentang siapa Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Yesus kembali mengingatkan kita ketika Petrus bertanya, "Sampai berapa kalikah kita harus mengampuni?" Mungkin dalam hati Yesus terbersih, sejak kapan Allah membatasi manusia untuk mengampuni? 7 kali mengampuninya tampak sudah mencapai target sempurna. Kemudian, setelah selesai 7 kali, apakah pengampunan itu tidak ada lagi? Yesus mengatakan kalau kita mengampuni tidak cukup hanya 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebutan jumlah angka-angka yang dikatakan Yesus mengartikan bahwa tidak ada batasan untuk mengampuni. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang seorang raja yang memberikan pengampunan kepada hambanya yang memiliki hutang merupakan gambaran kemurahan hati Allah yang tidak terbatas kepada manusia. Sedangkan hamba yang diampuni malah menghukum hamba yang lain berhutang kepadanya. Hal inilah yang membuat Allah murka. Kemurkaan Allah ini muncul karena Allah melalui seorang raja yang murah hati tadi telah menunjukkan kemurahan hati yang sesungguhnya. Tetapi hamba tersebut tidak mau meneladaninya. Seorang hamba yang tidak menunjukkan kemurahan hati tersebut tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, yang tidak mau rugi, yang tidak peduli kepada orang lain. Inilah yang menjadi sisi kelemahan manusiawi yang semestinya diubah. Saudara-saudari terkasih, nasihat yang disampaikan Yesus melalui perumpamaan tadi menjadi teguran keras bagi kita semua orang. Ketika manusia masih hanya memikirkan diri sendiri, tidak mau rugi, bahkan selalu berpegang pada harga diri, inilah awal di mana manusia semakin jauh dari martabatnya sebagai ciptaan yang sungguh dikasihi oleh Allah. Seperti dalam bacaan pertama tadi dijelaskan bahwa dendam, kesumat, dan amarah sangatlah berbahaya. Ketika manusia tidak mengampuni, maka Allah juga akan memberikan hal yang serupa kepada kita. Jika kita mengampuni, maka kita juga memperoleh pengampunan dari Allah. Sangat jelas tadi disampaikan melalui bacaan tadi bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain sebenarnya sedang kita lakukan untuk diri kita sendiri.
Hal ini sama ketika kita memarahi orang lain, maka secara tidak langsung maka orang menyebut kita sebagai pemarah. Ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka kita akan disebut sebagai orang yang kejam. Dan ketika kita berdoa bagi orang lain dengan sendirinya, maka kita akan disebut sebagai seorang pendoa. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan kepada orang lain yang kemudian menjadi milik kita sendiri. Saudara-saudari, demikianlah juga segala perbuatan yang kita lakukan dalam hidup kita memiliki nilai dan tujuannya masing-masing. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, Allah menjadi hakim atas segalanya itu. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa jika kita mengharapkan supaya kita memperoleh yang baik dari Tuhan, makalah berbuatlah baik kepada orang lain. Maka marilah saudara-saudari, untuk selalu hidup dalam Kristus, kita belajar melalui kemurahan hatinya yang tak terbatas. Pada hari ini kita diajak untuk melihat diri kita sebagai sumber berkat bagi orang lain, dan orang lain menjadi saluran berkat. Dan mereka yang ada di sekitar kitalah sebagai wajah Allah yang selalu menyertai kita melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama, menunjukkan bahwa kita sungguh menghadirkan Allah dalam hidup, meneladaninya dan menjadikannya kita berkat bagi semua orang. Oleh sebab itu, saudara dan saudari, marilah kita saling mengampuni. Amin.